Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada suatu hari Rasulullah SAW mendengar sebuah rintihan dari seekor rusa yang sedang digendong seorang orang kampung. Dia menangkap rusa kemudian digendong. Rintihan sang rusa ini didengar oleh Rasulullah karena beliau, sang rusa ini minta tolong kepada Rasulullah karena sebelum sempat tadi ditangkap oleh sang orang kampung ini, belum sempat menyusuin anak-anaknya. Lalu diajaklah dialog orang ini agar dia mau melepas dulu karena sang rusa ini berjanji akan kembali kalau setelah menyusuin anaknya. Akhirnya maulah orang kampung ini melepas rusa itu karena Rasulullah mengatakan rusa ini akan kembali setelah menyusuin anaknya. Setelah beberapa lama kemudian rusa ini benar-benar kembali. Subhanallah. Saudara-saudaraku, akhirnya di ujung cerita itu sang petani orang kampung ini melepaskan rusa itu karena memenuhi janjinya. Ini sebuah kisah sebagai dalil Rasulullah SAW sangat peduli dengan binatang. Artinya apa? Kita manusia juga harus menyayang binatang, menyayangi lingkungan. Binatang saja Rasulullah pedulikan. Di riwayat yang lain tentang pohon, Rasulullah juga sangat peduli dalam riwayat dari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abi Dawud. Rasulullah mengatakan barang siapa memotong pohon sider, maka dia itu akan masuk neraka. Nah, ini bagian dari upaya Rasulullah SAW untuk menjaga lingkungan. Ada lagi riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW melarang orang yang berperang untuk memotong pepohonan. Sedang perang saja dilarang untuk memotong-motong pepohonan. Ini bagian dari menjaga lingkungan. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW juga melarang orang kalau buang air kecil ataupun buang air besar tidak boleh di tempat umum dan juga tidak boleh di tempat yang ada airnya. Ini adalah apa? Menjaga lingkungan. Kotoran baik air kecil maupun air besar itu akan mengganggu. Berarti akan merusak lingkungan. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari riwayat-riwayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita umat Islam atau siapapun memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Semuanya itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena kita ini semua milik Allah, tidak hanya kita. Tetapi binatang juga milik Allah. Lingkungan air milik Allah, bumi milik Allah, lautan milik Allah, udara milik Allah. Maka kita harus menjaganya. Jangan kita rusak. Sehingga Allah dengan tegas di dalam Al-Quran melarang la tufsidu fil ard, jangan bikin kerusakan di bumi. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan bikin kerusakan di bumi setelah diperbaikinya. La tufsidu fil ardi marrataini, jangan bikin kerusakan di muka bumi 2 kali. Ini saudara-saudaraku, bahkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah memastikan, menetapkan kebaikan dari seluruh makhluknya. Artinya apa? Mereka ada kebaikannya, lingkungan ada kebaikannya, binatang sejelek sekecil apapun ada kebaikannya. Kalau kita yakini bahwa semua ada kebaikan, sehingga kita ini nggak akan merusak mereka, kita tidak akan membinasakan mereka. Jangan karena kita merasa pakai dalil ayatnya adalah semua ciptaan Allah diperuntukkan untuk manusia. Betul.
Tetapi bentuknya kita itu jangan melampaui batas. Sehingga kita habiskan untuk generasi kita, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan generasi berikutnya, sehingga kita akan habiskan untuk kita, waliyadzubillah. Ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu saudara-saudaraku, mari kita peduli lingkungan kita, sehingga kita belajar tentang fikih lingkungan itu penting. Sehingga nanti ibadah kita diterima oleh Allah. Kita tidak boros, kita tidak mufsid, tidak golongan orang-orang yang merusak. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.